Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaykum raqiba. Madaniyah pun surat Nisa itu bangsa Madaniyah diturunkan badal Ibrahim. Ini asun wa khomsun. Ini 105 atau asun 106 atau 110. Ini 177. Kaulen 175 176. Ya ayuhan nasu ahla Makkah tadi penduduk Makkah zaman itu itaku. Wadiyo sirakabe, takwa sirakabe, robbakum, pengeran sirakabe. Iko baru dikeseke wedi ning siksane Allah. Carane diantuti gambaran tentang lakon itu sirakabe, nurut sirakabe ing Allah. Allah itu sinten alladzi rupane zat khalaqa kang gawe sapa lagi kum sirakabe. Jadi pada Allah paling gampang zat sing gawe kowe. Gawe minapten sange awak utawa saking jenis utawa saking materi wasidaten kang rupane agama ada. Wa qala qalan gawe sapa wa ta'ala min saking nafsi wahidah jauh ing pasangane nafsi wahidah atau bojone nafsi wahidah Hawa adikasi Hawa binasi lamat Hawa min dal in saking sisi iko min adla isang berapa igane Adam ka igane Zaud al-Isra kang diri wabah kalan nyebarno sapa Allah gelar sapa Allah paroko dikene samita sapa Allah gelar sapa Allah anasau lan dikene nyebar sapa Allah taala mingguma saking Adam lan Hawa ainin Adam dikene saking Nabi Adam wa Hawa lan Hawa Allah nyebar biro-biro wong lanang wanisaan lan biro-biro wadon katiratan ingkang akeh watakulan usia sira kabeh Allah yang Allah Allah dikam tasaaluna nah kira kita tasaaluna kan biasa jaluk sira kabeh jaluk gawe napa gawe lu waktu to gawe buat jaluk sira kabeh itu tentang tasaalun itu mutai dari hasil asli fisin tasaalun wa fi qira'atin tafsir kira iki tawattuwa lagi tasaalun dihasiha kelawan buang kabil asli tatasa aluna tegese amrin jaluk sira kabeh iklan atas nama Allah Ima ing dalam perkara bina kumantaran di sira kabeh Haitu yaqulu sekiranya ngucap sobat dengan sebagian sira kabeh ibadin mari sebagian singyo as'alu kabillah asalu jaluk ing sira billah iklan atas nama Allah wa anshudu kabillah lan dikese yupre ingsun disami nasib nasab ka sira billah lan atas nama Allah wal arhamalan wadiya sira ing rahim iki wonten qiraat ing wal arhami qiraat hamzah wal arhamilan kowe jaluk lan atas nama rahim nah kira kita wal arhamalan kowe wadiya ing rahim aku al arhama ing boro rahim antak tauha ing yen to ngetok sira kabeh utawa mutus sira kabeh ing arham Wafi kiraatin filgari belajar wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham antahu. Pengen to mutus sira kabeh ing arham wafi kiraatin filgari atfan krana kaatofno ala domire atas domir sisi dalem iki. Wa kana lan ana sapa Arab iku yatana jaduna iku padha amrih jaluk ikatan rahim jaluk sapa akeh rahim lan atas nama rahim rahim lan atas nama rahim. Inna wa ta'ala iku kana ana sapa wa iku alaikum ngatas sira kabeh rohibun dat rohiban iku dat sing neliti utawa sing nyatet hafizon tegese ingkang jaga li amalikum maring boro-boro ngamal sira kabeh faijazikum moko males sapa wa kene sira kabeh dia kan amal elam ya dal tegese ora dicek sing sapa wa iku mutasifan tidak kelawan mengkono-mengkono niku lho apa kauli ka alaikum rohiban. Ini kalau terang lagi sesat, kalau terang tunggal masalah ya iban nasi. Jadi Imam Syuuti nafsiri ahla Makkah. Nah, niku di samawan ya, tapi langsung dibenerno kalian sareh. Sesat model ngoten niku bontek, karena memang Quran itu tidak turun untuk orang Mekah, juga tidak turun orang Medina, jadi semuanya ada rumah kaji Nabi, jadi Mimman nazala alaihi Quran, jadi yang sing diturunin Allah Quran.
Cuma secara asbabi nuzul itu memang ada mukhotabnya saat itu. Jadi ku penduduk apa? Mekah. Ya penduduk apa? Mekah. Ini geleng-geleng. Nah penduduk Mekah itu penduduk yang cara jaga nasab itu terbaik. Jaga rahim. Di kalau tak cerita sisi ya, rahim itu liane teng Quraisy itu hilang. Pemenang teng Cina, teng India, teng Indonesia. Kalian kenal Bapak Ibrahim? Rara tuh. Padahal lagi sampean Bapak Mbak Hamid Rara. Jadi begitu nih Rara. Misalnya Rara yang paling Bapak Eko atau Mbak Eko. Ya tapi ada Rara. Nah orang Arab itu buatan. Mbok yang paling jahili ya tapi satu jalan bulan kira natape ngantos nabi Adam. Itu kalau itu gak ada catatan natape kanji nabi sampai natape nabi sampai nabi ini. Dan itu gampang. Kenapa gampang? Ini ruangan Arab Quraisy. Jadi tabarruk bi ansari Rasulillah. Arab Quraisy niku api-api bangsa tak dunia. Sama Arab percaya dulu, koyok ngono begini wong Quraisy kanjeng Nabi, polisi. Tapi wong Arab, wong Quraisy bener wong Arab ya. Wong Quraisy. Dua kali lagi bener wong Arab ya. Wong Quraisy. Iku ra iso mateni Nabi langsung, mergo dia etika. Lah wong Quraisy ngape mateni kok pamit. Ono ning donya wong barbar pemene wong Genghis Khan kelompok Harkar, Mojopae kuwate. Ono wong gedhe ngape mateni napa? Pamit. Kangen. Padahal kanjeng Nabi ben azuri. Kanjeng Nabi itu di tengah-tengah mereka dan berkali-kali mereka ada kesempatan membunuh, tapi mereka punya etika. Satu Nabi itu bangsa Quraisy. Mereka punya etika, nak mateni itu juga. Terus kudu barter. Itu nak mateni itu tidak barter. Disebut kawat utai kisah. Sehingga orang-orang Quraisy, suku-suku yang lain yang mulai terusik dengan dakwah Nabi, pas sampai mateni itu dapat tenggari nadua. Itu Abu Jahal itu kangelan. Abu Lahab ya kuat ya. Akhirnya ada kesepakatan suku-suku sing cilik ning Arab, Badnon min Abduni Quraisy. Badnon itu kayak marga kecil-kecil. Semuanya disuruh ngirim satu pemuda yang semuanya nanti terlibat pembunuhan terhadap Muhammad. Sehingga kalau suku Quraisy menuntut kami Muhammad, pemilik berserakan di semua daerah seluruh Arab dan nanti keluarganya kesulitan. Nah, rapat itu disebut rapat yang daring negeri. Geleng-geleng. Ini buatan kalau cerita orang Arab, buatan cerita filosofi ini. Karena nanti sampean tahu. Jika Nabi itu diutus min ansasi kaumi dari nasab terbaik. Karena nanti ada peradaban terbaik. Jadi itu gedeng-lang, Nabi mata ini sampai. Karena Nabi itu mulai awal dakwah di gedeng. Nanti 13 tahun yang Mekah. Yura dipasang ini, rambutnya yura ketopok, kukunya yura ketopok. Ini penting kalau ada. Dan itu yang dimaksud. Nabi Su'ad di ngalami hal yang sama. Nabi Hud dia ngalami hal yang apa? Sama, Nabi Nuh dia ngalami hal apa? Yang ini yang disebut kaum Nabi Syu'aib ketika mata ini Nabi Syu'aib walau la rohsuka la rohsana wama anta alina biarti aku gak ngilingi kasta atau marga keluarga itu tak bantu. Sebetulnya anda ini wama anta alina, anda sendiri sebagai pribadi tidak orang yang terhormat. Wama anta alina itu peragat. Ini penting kalau ceritakan, sampean ngurus nasab, ngurus marga, atau ngurus klan. Nah, mereka ada klan, ada marga, ada keluarga besar. Bon ini rumah Allah. Mungkin sampean kulino memahami Quran dari tradisi-tradisi bangsawan. Nabi Soleh juga sama mengalami. Ketika beliau mulai dianggap aneh, dakwah ilallah. Padahal kaumnya nyembah berhala. Qalu ya Shalihu, qad kunta fina marjuwan qabla. Marjuwan itu kamu ini anak harapan. Kamu ini sebagai Gus kami, pangeran kami, tuan kami, qad kunta fina marjuwan qabla. Kamu ini harapan kita. Kenapa kamu malah melayani harapan kita? Karena Nabi Soleh dakwah ilallah sementara mereka juga nopo. Jelas yang menurut pun Nabi Syu'aib, Nabi Soleh. Terus sampai ke Nabi Muhammad. Makanya tiba atau berjanji di samping itu dikarang oleh dua orang alim. Itu nyifati Nabi pertama itu nasabnya. Fa'akulu huwa Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul betul sampai saat terus. Wasmu jazatul hamduhum itu sampai terus sampai saat terus. Terakhir muni wa adina bila rizin inda dawil ulu bin Nasabiyah ila jafi Ismailan sebagai uang makan. Itu terang nasab. Nah,
Termasuk kelebihan Nabi ini yang jarang dikutip di Jawa. Kenapa di Jawa ada banyak cerita nasab? Karena mereka punya masalah dengan nasab. Ya, tapi sebenarnya itu tidak fair. Tidak fairnya adalah sebagian ilmu nasab itu nanti manfaat untuk melacak pemaknaan terhadap Al-Quran Al-Karim. Meskipun nanti akhirnya nasab ini dibatalkan karena inakramakum indawin atqakum. Jangan lantas kalau dibatalkan peradaban ini tidak ada pelajari. Nanti ada kesulitan memahami kenapa Nabi 13 tahun di Mekah dan dibenci, tapi kok tidak dibunuh. Padahal yang tidak Nabi dibunuh, Bilal. Itu ibu ini Ammar. Ya, ibu Ammar Sumayyah nopo dibunuh. Yasir, ya Ammar bin Yasir ya. Bapaknya kan nopo. Bapak Ammar itu Yasir lagi pada di Jalan Sumayyah kan dua zaman Iya itu yang pun korban apa kali. Pun uang tenang, ini pentingnya. Kalau tuh nak niat ngaji tenang dan berjaya, wah itu terasa terus di rumah. Coba pakai radinasa terus tenang dalil inna akromakum intawin apa akromakum. Itu rasa. Lah nak kok mau ayat kok apa jenenge walau la roh tuka. Wa ma anta alina ya gaji. Terus nanti tolak kok pun rafina merjuang kobra satu sini. Orang kebingungan ya, buat tanggal lebih. Jika 13 tahun Nabi itu tidak pernah mengalami patah. Satu inci pun dari jasadnya Nabi tidak pernah tersentuh. Bon, walhasil terus awal-awal cerita Nabi ketemu penduduk Yasrib. Yasrib yang buatan Medina, Yasrib itu. Terus wonten Syiah dan Aqobah. Kenapa Syiah ini di Aqobah di Mina? Karena Nabi diimbargo dari Ka'bah. Jadi Ka'bah itu pernah 3 tahun atau lebih mengimbargo supaya Nabi dan sukunya tidak menyentuh Ka'bah. Akhirnya Nabi urut tentang Aqobah di Mina. Tentang Aqobah di Mina beberapa tahun terus ketemu pemuda-pemuda Yasrib zaman haji. Jadi perlu diketahui haji itu ibadah jahiliyatan wa Islam. Zaman jahiliyah belum ada apa haji. Cuma kaifiahnya tentu yang agak beda. Tentang Aqobah di Mina, orang-orang Yasrib itu sekitar 70. Wah itu kalau Nabi asing kafir kan itu kan 2 kali. Ketika yang kedua itu hasil, itu ada Hekam bin Dihan, ada beberapa Sa'd bin Mu'ad, ada Miqdad bin Aswad. Jadi kalau ada diwan, ada diwan nama-nama sahabat Ansor yang pertama kali lihat, juga ada diwan istilahnya sejarah kuno itu nopo. Ini diwan itu tadi kalau diwan ahli Badr, sijilat. Nah, ini ketika ini orang ada zaman ngerti silsilah nasab. Itu saya Abbas pamannya Nabi. Karena pamannya Nabi zaman itu yang termasuk Sugeng Abbas. Padahal dia masih kafir. Abbas masih kafir. Bapak Abdul bin Abbas. Abbas masih kafir itu ketika Nabi mau diboyong ke Yasrib. Dia diboyong kemudian Yasrib. Itu siapa Abbas nyata? Ya Mataro Yasrib. Saya penduduk Yasrib. Saya tahu kalian itu mencintai ponakan saya dan Anda iman. Apa Anda sanggup mengamankan Muhammad tidak tersentuh oleh pihak musuh? Itu orang-orang yang tersinggung. Kita ini berani boyong Nabi karena kita yakin dia Nabi. Pasti kita melindungi dia kayak melindungi anak istri kita bahkan lebih. Tapi apa kata Sayyid Abbas? Masih kafir, apa sih masih kafir? Ya mak taro ya, mungkin kuloher. Kamu kan tahu kan Muhammad ini utuh. Rambut satu pun tidak jatuh. Sa'rotun wahidatun Muhammad la tasbut. Satu rambut pun dari Muhammad tidak jatuh. Kamu lihat fisiknya utuh, tidak pernah tergoret apapun. Karena kita ini bangsa Quraisy, bangsa Ziyah. Apapun benci kita terhadap Muhammad, kita tidak pernah ridho Muhammad tersentuh. Itu ya. Jadi setelah tahun dibenci, tapi tidak pernah ngalami. Maka, jangan salah sahabat. Mereka suku Quraisy. Jadi kurang ajar terhadap. Jadi Nabi itu tetap di baru, tapi umat wow, kata Yasir bin Ammar, apa ya? Yasir si Bade ini, Sumayyah. Tiang-tiang disebut sama istilah sahabat, tapi Nabi sendiri tidak tersentuh. Yaitu semua Nabi itu asalnya sama. Walau laroh juga, Jadi yang dialami Nabi juga sama dengan yang dialami Nabi Muhammad. Karena kata keluarga. Jadi saja yang terjadi di Jawa, Wong alumni kecewa begitu, semoga berani guruku tak bisa. Iya, jadi kalau doa dari mana sih? Biasa lah, jadi pengiran itu nak gawe sunnah, itu mesti semoga nikah dulu. Gak ngiling anak itu Karno, rata ada ketua umum PDI. Gak ngiling anak presiden, gak ngiling anak kiai. Tetap ada. Wong ngiling apa itu ada, dan itu tradisinya Allah kunane kun. Lihat kunane dong kun.
Memang kemudian setelah kita jadi kiai tanpa nasab itu terus ini kita lupakan, paham ya? Nah, itu kita lupakan dan kebetulan yang nggak nasab itu masal ya kita melupakan secara masal. Nah, itu yang itu kecelakaan ilmu. Ya. Sebetulnya ini baik karena pada akhirnya kan inna akramakum indallahi. Tapi menjadi tidak baik karena sebagian sejarah kita utang nyawa be wong Quraisy. Utang nyawa artinya kenapa Nabi tidak terbunuh karena nasabnya Quraisy. Baru kayak Nabi tidak terbunuh, akhirnya bisa menyebarkan Quran sampai ke kita. Andai kan orang Quraisy tidak punya tradisi itu, mungkin sudah lama sekali Nabi terbunuh. Dia sendiri, semuanya musuhnya dan kesempatannya berkasih. Tapi mereka punya etika, tidak bisa membunuh senanya. Ada kisos, ada koat, harus ada pamit, macam-macam. Sehingga mereka kesulitan untuk membunuh seorang Muhammad. Padahal musuhnya pisau katin, powernya full power jarutannya. Tapi tidak bisa bunuh, mereka dia etika. Itu satu. Kenapa ada marga dan etika? Karena nasabnya terlacak. Yang disebut apa jenis tarofus sifah hafalam yusibum aruhu min adami wa ila abihi. Makanya juga berjanji mati Nabi nak wong alim tenang mesti dimulai kon nasab. Itu dimulai kon apa? Nasabun taksisul ula itulah. Kolaka dan itu mahal sampai tak terus. Kasih apa suku Quraisy? Tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abi. Jadi tetap hafidhul ilaru karomatal li Muhammadin abahul anjada saunalis. Tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu. Bahbain nabi atau suku Quraisy itu anti zina. Nuwa adalah anti zina. Abu Jahal itu tuh orang isangnya Abu Jahal bukan zina orang itu. Bukan atau zina betul. Orang itu orang kritik Abu Lahab, tukang lonte orang itu. Abu Lahab atau lonte. Pengirat lah nggak tahu, tidak boleh dibujuk wa muratuhu hammarta. Jadi dosa meronte, dosa zina itu dosa baru. Bisa uang nakal lagi zina itu pantang. Fir'aun dibujuk, tidak benar. Abu Lahab Abu Jahal. Nakal itu mau ketemu. Orang sejarah ngeritik Abu Jahal tukang sebenar. Tahu semua. Benar. Nah, ini kira pati nakalnya kadang gemuk. Ya itu musibah. Mulanya disifati tarokus sifah malam yusibhum aruhu. Taruku kok meninggal sopo kaum dari kaum Quraisy. Berbagai nabi asifah yang berzina. Malam yusibhum mongko ora mekenani hum ing bangsa Quraisy sopo aruhu apa cacate zina. Jadi tarokus sifah malam yusibhum. Mulanya nabi itu jelas. Wong lara semenan kan apa gampang jelas. Karena bapak jelas, gaya jelas. Karena tradisinya enggak teman. Lah, orang demen nanti dimulai, kok menentang kawin diri. Ya, dimulai kawin diri, ya kudu untuk dilawan sidik-sidik. Terus ini cerita hukum, merasa tersinggung dia. Cerita hukum. Ya, karena ini kita perhatiin, satu-satunya Quran nerangno ayat terakhir, itu surat nomor bisa. Ya, kalau sebagai ulama profesional harus menjelaskan. Meskipun kita mungkin tidak cocok, karena ya kita ini sudah nampaknya masalah. Karena ya kiai apa rapal baik. Kadang nyebut baik. Kalau di konco kiai atau mulang pakai. Tapi enggak mampu bab aurat ngeluh aku lagi. Lah bapakku suka kan. Jadi akhirnya dia bilang ke timur sih. Maka bapaknya bermain ilmu tak halal. War tak halal. Mau tak pakai ngeluh. Saya lebih tapi nanya maklaran. Pak Sifal itu kerjanya maklaran. Dengarnya aurat Pak Sifal itu dekatoan juga. Bapak dulu. Biasanya ini dekatoan apa? Anak terus nerang no aurat yang lanang bina surah warubah. Aku angkat berbudi. Tentu kiai-kiai ini kan berusaha menghindari sesuatu yang masalah sesuatu. Dan itu masalah kan. Setiap orang ingin menghindari kesalahan-kesalahan itu kan. Hanya nyari hal yang tidak ngeritik itu kan. Dan itu kan tidak ada sebabnya. Nah itu kan. Dan itu baik, orang nutupi RT keluarga itu sampai mantatara muslimah. Jadi ini tidak jelas, cuma anak kamu tidak usah mengebiri saya supaya tidak nerang ilmu apa. Tetap wabak itu fakul, wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Fakul itu betul. Lalu lalu gak ada tulisan nabi Nabi sampai ke Nabi ada. Yang disepakati ulama. Suara pertama sanggih nafkai gurune Ibnu Hajar al-Asqalani, gurune sing aran Fathul Bari, namanya Abdul Rahim Al-Waqi. Aku berkali-kali tak baca di depan Raudhah dulu ketika saya haji, nantapin. Sampai ke Nabi itu tercatat. Karena tadi tarokus sifah hafalam yusibhum. Makanya mereka masih tahu nasabnya. Abdullah Habib bin Abdul Izzah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Oh, nasab. Kayak ini, namanya Imam Syafi'i itu Al-Quraisy sama Hashim.
ono nasab. Dia nyantai ya gampang. Nah, nasab ini kula rungokno tenan nggih. Juga terjaga dari mintorikul om. Ini wong Arab mulai keliru. Wong Arab mau mana fanatik nasab tengko apa bapak. Padahal Rasulullah itu ngakui nasab tengko ibu. Itu mulanya disebut seperti walam matamam hamdi syaroni ala masyirul aqwalil marwiyah. Sufi akiru di Madinah Munawwarah. Wa kana qatista jamin aqwalihi bagi adiyah min at-taifatin najjariyah. Jadi Sayyid Abdullah pas Nabi hamil 2 bulan bulan teng Yasrib. Riyen dari Medina. Miliki akhwal. Kok garwane Abdul Muthalib itu tiyang Yasrib. Malah wa kana qatista min aqwalihi bani adiyah itu min at-taifatin najjariyah. Jadi Nabi pada akhirnya nanti pas penjahit belalah iman pertama itu turunan Najjariyah. Turunan Najjariyah itu akhwali itu Abdul Muthalib. Nah ini Abdul Wahab Nabi nyebut ijtaja fi akhwalihi bani adi minat ta'ifatin akhwali dulur sangking ibu. Jadi kau nak mungkin nasab mongko ibu ya goblok-goblok wong ning dunya. Perkara ini nasab tongko itu wis dilegal loh, jadi haram bin nikah, haram nikah bin nasab. Jadi misalnya kata sekolah kan haram nikah dulur bapak, tapi kan juga haram nikah dulur ibuku. Jelas kan? Justru itu membuktikan bahwa nasabnya ada. Nah ngono juga nasab ini penting, nanti efek di fikih juga ada. Lalu saya ingat apa lagi jenisnya bang merasi, pasti paling merasi. Orang cocok lah kudu apa? Karena nanti punya efek hukum. Jadi kan jelas, misalnya nasab hukum, kurimat alaikum ummahatukum, wa banatukum, wa akhwatukum, bukan gitu gampang apal. Tapi kan ono wa ammatukum. Dulur wedok bapak. Wa kholatukum dulur wedok sangka ibu. Wa banatul akhi, wa satu. Artinya gini, kalau dulur ibu juga berposisi bulik haram mbok kawin, berarti nasab tenan nganti haram. Ini rumah nonton. Paham ya? Lah ciri utama nasab apa? Ya haram sekali. Bon satu. Ketentuan kedua, kalau demek berwudu tidak. Nah ini di sini banyak kecelakaan juga karena ngajinya kurang terus anut bahasa Indonesia. Dia anut apa bahasa Indonesia. Sebagian kelompok di Indonesia itu kalau megang istrinya itu mengira dapat. Saya itu berkali-kali ngomong itu. Dan sekarang orang yang tobat dari statement saya itu banyak. Kalau tak kritik dan mereka akhirnya menerima, yang ahli info dia menerima. Bahasa Indonesia nggak ada nih bojo, kamu jangan pacaran, jangan megang belum mahram. Nah itu di istrinya katanya mahram. Dia punya akibat kalau dia megang istrinya tidak batal, karena alasannya mahram. Itu keliru besar. Justru bojo itu ajnabiyah. Ini bojo itu mesti ajnabiyah. Mergo ngandel oleh mbok kelon, itu mergo ajnabiyah. Lah sing jenenge mahram nasab iku sing ora kena dikawin kan. Kayak ponakan bulik budhe iku ora oleh dikawin. Nah, malah dikawin berarti gak batal. Batal aja. Jadi ilmu nasab itu yang jelas punya pekerjaan dua. Satu gak boleh dikawin, dua gak batal ya. Itu artinya apa ya? Mulai ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum tak dua banatul akhi tak. Paham ya? Paham ya? Nah sekarang bojo ajnabiyah atau mahram? Ajnabiyah. Ciri khasnya apa? Boleh sih kalau boleh sih. Artinya kalau tidak mahram tinggal batal baru. Coba coba. Batal kan? Karena ajnabiyah. Lalu mereka serang malu. Kalau bojo itu batal, bukan bojo itu ajnabiyah wong liya. Putih wong liya. Orang dikawin. Belum kalau mahram? Mana dikawin kan jadi nama mahram kan berimbas alaikum ummahatukum tak. Iki kata alim Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i darah ini kalau bujiku batal. Itu bujiku ajnabiyah. Lah wong termasuk nanti anut bahasa Indonesia bujiku keluarga. Itu musibah. Bujiku ora keluarga ajnabiyah. Lho kok biasa ngomong ini ngarep bujiku kula. Bujiku ajnabiyah. Paham? Lu soal wajib nafkah itu hukum. Wong lanang wajib nafkah itu tapi wong itu tetap nafkah ajnabiyah. Jadi ajnabiyah sekarang itu soal boleh dijimak karena cara hukum mulai. Liu fa'innakum aqadtumuna fi amanatillah wa tahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Karena ada lisensi haram bojo itu oleh dijimak hukum. Tapi karena akadnya bukan karena apa-apa. Kalau karena keluarga malah wali justru keluarga oleh ini goblok-goblok dari keluarga oleh. Jadi bojo itu ajnabiyah sekarang juga ajnabiyah. Tapi ada ikatan jauhiyah. Tapi ajnabiyah dari si mahram.
Kedua, mungkin nyata menjadi ajaran. Misalnya bekerja tidak dibuang, atau boleh mati tidak dibuang. Jadi ajarannya 2 kali. Sekarang juga, artinya tadi sekarang juga artinya apa? Batali itu artinya ke depan, ada kemungkinan dipegat atau boleh mati tidak dibuang. Lebih tinggi abadi lah. Aku ngerti mati lah, rapi. Kalau ada sebut-sebut ukur karena ini tingkat abadinya, potensi abadinya tinggi sekali. Bang, orang tinggi sekali itu tinggi. Bang, ya itu sirinya. Kenapa Imam Syafi'i berpendapat nyekal bojo itu bahasa. Kalau tidak berdebat masalah ini di kota-kota mesti pertanyaan. Pak Bang sudah jadi keluarga kok gagal. Mesti pertanyaannya sih. Bojo itu keluarga tapi tidak torikoh nasab. Jadi buat mungkin torikoh itu nasab. Delok kelasnya tentang Faroid bojo. Nak dia anak warisannya mau sumur 1/8. Anak wedok dhewean iso separuh. Anak lanang juga kari untuk hasil misalnya. Mbok cek sudut. Kali umile sudut. Kisarane cek kalah mbek mbok ya. Mbok cek sudut kali umile sudut. Bojo anak sumur. Kalah kan 1/8 wis pernah mati. Pernah. Ambil anak besok, mau besok gak ada. Baik barat wasitatan salahan begitu. Nah, anak lanang misalnya aku bah berkobar asin kan, ada itu menjadikan musuh hati. Kau biasa ngomong tentang ibu juga. Ibu juga beribu ya salah. Kau mana ada anak? Alay kasih. Ngomong saya ini santri lalu melok pintu mas. Buju tak duri anak, itu musibah kecil. Nama musibah apa itu nanti apa ini? Perkara anak waktu goblok buju, goblok yang kuat. Ya tapi goblok itu masalah ya wes. Jadi buju itu wong dia. Maksudnya hukum kalau ngomong hukum lain disebut aja dia. Rutin oleh sih kan. Lalu mau buju makram ramal kurimat alaikum. Nah, ini terus ngapal nasab itu pentingnya di sini. Nah, keluarga Nabi itu tradisi Quraisy. Wah, Bani Umayyah, Bani Abdi Samsin. Sayyidina Utsman ya Quraisy tapi Bani Abdi Samsin. Nah, ini Quraisy ke Bani Naufal. Kalau Sayyidina Umar Quraisy yang Bani Makhzum. Nah, kaji Nabi Quraisy yang Bani Hashim. Nah, Quraisy yang mau hukumnya kodoh mau lurut tok Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, ini Bani Hashim dan Bani Muthalib seorang wahid. Nasab. Ini buatan gagal-gagalan, buatan ini penting sekali. Nanti gue tradisi walau laroh suka, laroh nanti saya dapat ngendikan delok oleh Muhammad. Masih belum iman. Saat itu masih Aqobah Mina itu masih belum apa iman. Delok Muhammad. Apa aja? Kita tahu dong sejarah wong Quraisy musyrik Nabi. Apa mata ini loh rebutan terjadinya tuh. Sampai orang putus perkaranya. Tetap kangelan. Akhirnya masih kan ono iblis mido-mido jadi seekor minasdin, ibu-ibu mido terus usul itu semua marga kelan di seluruh Mekah, di seluruh kon ngiremno pemuda satu dan bersama-sama membunuh Muhammad sehingga suku Quraisy kesulitan menuntut jamnya. Di rapatnya disebut suku Quraisy menuntut artinya jika Nabi terbunuh itu suku Quraisy yang raibat lain tak terima. Kok rapi nak gitu. Semenjak itu makanya ono riwayat maka asal nabiyan illa fimanatin min qaumi. Allah tidak pernah ngutus nabi kecuali dari kasta terbaik, dari nasab terbaik. Menjagani masa-masa salah paham. Mana kita jadi gay kontroversial khusus narakus takut dalam wong. Karena ketika kita kontroversi takut dalam wong. Narakus ketika kontroversi ikut. Tapi nakus kan kalau kayak kusme kontroversi aman. Wong bisa darani wali bilang kusur kontroversi aman. Jasa ngelatihan kontroversi ngono. Iya, tampon atap. Lagi mulai takut dalam. Lagi pemanasan. Lu kan itu pengen supaya pengira semua pengira gawe nang ngono kok bantang lu tersane pengira. Kondisi dhisik wis ngono. Wong nabi suat ora mari tak terbunuh mergo walau la roh suka. Wa man ta'alina. Itu pengira sunanya. Nah itu terus disebut klan, qabilah, asyirah, batnun, fakhdun. Ini bahasa Arab ono kata-kata lamar. Termasuk delalah, kanjeng Nabi diurus keluarganya ibu. Jadi Nabi yang Yasrib, itu yang rumah tiang Najjar. Kalau ifatun minan Najjar, wasi itu kita general. Karena apa itu perlu dijaga. Wattaku wahalladi tasa'alu Nabi wal akhir. Nah soal caranya juga, wong ya kayak dia itu. Nah cara kalau kayak paling gampang itu melarat ratoma, itu kira sombong itu paling gampang. Agar juga penyakitnya sama-sama ada, itu musibah.
Marah dengan karuan ini bapak kandung, nak ujangan anak itu di Pak Di juga orangnya apa? Oh, beliau goblok orang berarti ada Pak Di, ini bapak ya ada bapak. Kalau mikir goblok orang berber, mestinya ada ini cerdas, cuma ngomong Pak Di orang rumah itu salah, no. Jadi dia kan dia kaitan, cuma di Pak Di juga orangnya apa? Di Pak Di juga orangnya apa? Berarti dia bikin kaitan kan? Kalau Pak Di orangnya apa? Salah kan? Kalau anak itu terus masuk, Pak kiranya Pak Di salah mulai bapak. Lebih salah kan? Iya loh tadi. Lalu kira keman di anak. Dong, kedamnya gede bapak aku tadi. Nanti pengen itu. Kalau nyebut Pak Di balik. Dan itu lebih islami ke dalam antum ada. Kesalahan itu dimulai dari kita. Kalian anak bodoh ya bodoh. Jam-jamnya ke bapak. Aku bisa bodoh ya bodoh. Jadi yo kok bawa isi. Oh sudah tinggi pak. Wah rata kamu tuh anak nakal. Tujuh persis kali. Tujuh persis pertama masih bapak leblok. Lego wong Jawa, wong kok dolen nganti ngono. Paham, wong kok dolen. Kok anak nakal lu pikiran sudah juta koyo. Kalau bae wali bupati mesti pikiran pertama. Bebae kok. Lego keliru, kayak tradisi ngoten niku keliru. Jadi misalnya anak kok ngapal kangelan ora alim. Itu untuk pejam kok. Akhirnya batas. Jadi dia tak kebeku kok bawa. Jadi ya, itu dalam mana kok? Lalu soal ini ada nih kamu itu kadang uang kebeku gitu manfaat di bangku. Dia kan yang mungkin lah yang pengiran rahmat. Uang pinter kebimir ya ada, uang khusus selamat. Tapi tetap dinyalakan Pak Di. Nah, tapi itu mulai. Semua teknik kasih suami tenang. Nah, tapi itu penting. Bukan krono kula pengen ambil nasab bukan. Sejarah kenabian nggak lepas kontrol teori nasab. Mulai Nabi Suhaib, Nabi Soleh sampai ke Kanjeng Nabi. Mengenai Kanjeng Nabi kenapa nasab itu ditulis? Mereka taruh kusifah hafalan Nabi Kumas. Delok wong Quraisy ketika marani Kanjeng Nabi. Ini bukti nak wong Quraisy itu Islami tenan. Mengenai ketika Allah orang suku terbaik oleh Quraisy. Ketika ada hadis itu yang aku milau tak dulu, tak dulu tradisi terbaik Quraisy, tradisi terbaik Bani Hashim, Bani Kinana hari ini, Bani Kinana terbaik Bani Hashim. Lalu nanti jenah Pak Al-Asiyarun misi. Kaman dulu ini sejarah yang mudah kita tahu. Ketika Nabi mulai aneh-aneh dakwah, tentu zaman itu dianggap aneh kan, di era itu dianggap aneh. Itu pikiran Quraisy itu paling Muhammad itu Joko ben Rabi, mulanya pikiran aneh-aneh. Itu ya soal, orang Quraisy soal yang Abu Thalib sebagai penanggung jawab kajian. Cara ngomong dia. Abu Thalib Muhammad itu aneh. Kita ini nggak mungkin menyakiti dia karena menghormati itu. Buat aku itu, ada yang berasi tak rasi. Tidak kebencian enggak. Mereka biasakan rasi. Nah ini yang perlu dicatat. Lagi rawang alam berarti rasa tahu paham. Mereka orang kok kenapa bedoan tak kirinya enggak. Semua harus sepakat nak kepengen rabi, tak rasi ini. Jadi artinya orang Quraisy anti tradisi temenan kan? Dulu mereka ini orang-orang Quraisy yang anti kajian Nabi, nak kepengen rabi. Terus mereka berdua diajak promo, nak kepengen duit, kita orang Quraisy akan mengumpulkan dia untuk. Dan dia langsung menjadi yang terkaya di Quraisy. Jadi kemudian di tradisi sahot. Mana bahwa awal man asgal budna ilah hasil haram. Babai Nabi yang di tradisi nak haji itu modal. Itu ngekei haji, ngekei pesta. Nak haji Mekah itu tuas masjid. Tak niat haji hormat itu bawa haji disebut bahwa awal man asgal budna ilah hasil haram. Babai Nabi kita sih, tadi nak haji bawa untuk terbaik. Bahkan untuk oleh ditumbal. Sapi yang terbaik, wedhus yang terbaik. Mereka apa sih hajian nih? Kasa, terus disembelih. Kok dibagian nih fuqara'il haram. Itu disebut ja'ala Allahu al-Ka'batal Sayyidal Haram Qiyamul Linnasi wa Syarul Haram wal Hajiyah. Wal Hajiyah wal Tola itu kewan-kewan sing dituntun. Mau demi hajian ning Ka'bah. Berarti ya tradisi loro ya. Iku nikah ambek lu. Ya kadang-kadang di Jawa ora ono rasa. Latihan nyai pertama cara-cara dikai wong. Tomak kan? Ayo nyai urung suwe kok wis tomake gede. Jadi itu babai Nabi di atas apa? Wa awal man asal kunna ila hasil haram. Kita juga nanti sih.
Saya pernah ngaji ini di Jogja dan banyak orang yang akhirnya dilemah ya. Dari dulu itu ada kelompok tertentu yang nanti selamatan. Tapi barokahnya saya jelaskan dua mau selamatan. Walhasil akhirnya tiap do haji itu gawa untuk. Bahkan zaman Nabi pertama jadi Nabi itu kangelan dua aset nak untuk ngapain di korban oleh ditumbah sampai Nabi juga ini kabar. Tumbah itu muntah Nabi bu. Saya nanya bagaimana itu ya Rasulullah. Ini pun kalau siap di korban di Masjid Haram. Irkab sampai tinggal. Kau mereka di tradisi di korban yang terbaik. Baik, walhasil suwe-suwe terus korban ini semi sesat. Ketika tokoh-tokoh Quraisy mulai melenceng. Abu Jahal ketika mulai melenceng pinter. Sing apik di korban nang Masjid Haram itu sing apik. Itu disebut hadihi an'am wa harsun hijrul la ya'amza illa man nadau bijami. Terus wa an'amun hurrimat dan an'am ini kewan-kewan di korban itu haram ditumpahi. Hurrimat dulu maknanya haram. Akhirnya mereka di tradisi, mungkin kagum pangeran. Padahal mereka tahu pangeran raduan tadi. Pangeran tidak bakal mangan sate. Tapi mereka nggak tahu nama Allah, menggombol daging terbaik di tangan mereka. Melalui pamakan ali surakain, pada silu ilahwa. Tapi pamakan ali lah bahwa ya silu ilah surakain. Yang di atas nama Allah, mesti yang mayoran di mereka. Berarti yang elek-elek, itu juga diom fakir miskin. Kamu fakir itu tetap tenang. Mukur ribuan untot di sebelah fakir miskin tetap tenang. Nak mesti bagi, mukur ono pesta. Walhasil karena ini sudah janji-janji itu Islam dihilangkan. Islam dilangno tapi kok mau dilangno total kaji Nabi citranya elek. Bolak balik di zaman enak zaman Nabi Jahal. Majoran. Nah ini terus Allah gawe adat baru yaitu Idul Adha. Napa Idul Adha? Wong nak haji itu dilangno kurban. Zaman Nabi Sugeng sebetulnya kata sunat ini sudah dipolitisir oleh orang-orang mazhab. Sebenarnya Nabi zaman Nabi kan ada dulu nih kitab-kitab hadis. Wong sing foto korban pala ya korbannya masih kan. Iya betul. Karena kita lama masjid dan lama tidak siap. Hadis itu kita bukukan. Padahal kita dengar kan tekadnya hadis kan. Wong sing buat korban pala ya korbannya masih kan. Udah parek-parek masih itu. Tapi kebetulan kita yakin tidak wajib dan kita yakin nah itu dibunuh kapal. Wah akhirnya hadis ini kan dipetik esan kan ditutup. Ibu berarok. Ya mereka ngomong ngono tenan itu ayat. Mulane kula wingi ini kita hadisin. Kula wingi haji niku di duit $200. Ya, dolar maksudnya di kata-kata si antara. Juga tidak mulai izin. Perkara ini kula sederhana. Iwe kata Ka'bah digantikan kata al-hajj. Insyaallah wa ka'batal baitul haram ya malinas wa syahrul haram wal hajj. Kira kula kutan. Pasti tenggine perang Mekah bayar itu $200. Kira-kira kita berapa zaman ini? Saya hasil aku pertama saya secara ekonomi saya punya keluarga kepengen agak mulai. Dan duit pulau itu kalau dirupiahkan masih sekitar 20 juta kalau dirupiahkan. Tapi kan pikiran pulau dia tidak ada pakai korban yang kalau belala duit nomor $. Tidak aku korban. Jadi pikiran saya tidak ingin apa ini. Lapat haji itu dijejer kafe. Dan kita yang baca banyak kitab itu memang tahu betul betapa musibahnya dia kan tidak ada korban. Nanti orang-orang pikir ini, Muhammad ada Abu Jahal dulu kalau haji itu makan. Lanjut mayoran jadi watak ulang. Uang perapatan wae nak ambek konco makan. Ngajon roti bekas, roti mati. Ambek apa dorong tukar apa tua, lewong sate kan aku ketemu kancane makan kan, lewong tua lah cuma, saya pun ayo kita mau nakal makan kancane minum makan ya, kadang motor nambah titik, orang karu, itu musibah. Kau pernah terangkan ini sedal dan jadi disertasi dokter, sampai dokter yang biasa nak majuran, tak bisa nak majuran. Ternyata lebih Islami yang majuran ketimbang itu tak cerita. Jadi dulu orang Quraisy itu saking asik, itu saking hormatin yang kafir sekedar tua, tapi bahwa awaluman adil guna bila hadil haramnya. Tapi mau jadi kok agak. Mau sembure, mau sekali. Wadah yang ngarang jiwa itu orang alim tenang. Sekarang berjadi orang alim tenang. Sekarang berjadi, sekarang mana kita betul. Jakaran berjadi, orang alim tenang. Jadi dia tahu. Ciri utama Nabi yang tidak terlawan itu satu nasab, dua meninggalkan sifat, tiga takut.
Tiga no. Jadi tiga baik ini. Terus keempat, itu petualangan. Jadi yang perlu, dia itu nak coba itu semua jadi. Babai nak coba jenis kusoyin. Kusoyin ini maknanya aduh. Ditakoti di bila di kudo atau kosian. Kosian maknanya aduh. Uangmu nak matu-matu ni aduh. Itu pengalaman. Nah, pengalaman diperban di sini. Babai nabi pengalaman. Jika zaman itu berapa Palestina, Rian Sah, Roh Yasrik, Roh Negara juga. Umpama babai nabi, ini rumah nonton. Kok orang senang keluyuran, bingung Quran terang. Bingung ya kan? Rumah nonton lagi. Orang tak tersinggung, jadi kan orang tak tersinggung. Nah, kalau saat ini kita lebih harus bisa berada di Palestina. Mulai dengan orang kafir-kafir ini pemula. Tapi kata kasih deh, orang mau jalan coba betul. Nah, masalahnya itu keamanan saja, bukan masalah uang, masalah keamanan. Nah, nama orang itu kan masalahnya luru-luru. Sentuhan sebagai barang. Jadi sumia bikusoyin di tapoti di bila itu ada produksi. Jadi darah itu kusoyin mereka tengahnya keluyuran. Ada. Tiap Quran ngeritik orang-orang yang tidak mau itibar. Ini apa mit? Mau jalan-jalan. Di sini gitu. Oh, dua orang. Oh, jalan-jalan apa? Amat. Tiap Quran ngeritik tiang kafir. Ini ruang kita kemauan sama belajar Quran di Quran di sini mau. Tiap Quran ngeritik tiang kafir itu tetap awalam yasilah. Kam akhlakna. Kau tahu menal kau terus yang sunnah di mana begini. Wong kok gak itibar. Wong kafir Mekah, wong Quraisy ora itibar. Mereka ra sering mlaku-mlaku ning daerah sing tau tak rusak. Padahal Hijr niku teng Syria. At teng Yaman. Rumah tangga. At niku teng Yaman. Hijr teng Syria. Mulane berhubung babai Nabi biasa turu yang dikit Quran nerang. Lho kok ora itibar mek daerah-daerah sing tak rusak. Sing yamsuna di masa ini. Sambung itu saja. Yang mereka tahu melaku. Bagian ayat awalam yasiru fil ardi, awalam yasiru fil ardi. Jadi ini bayang dong, misalnya Quran turun neng kiai, pembeli kiai muridku mau oleh gak cerita. Kok Quran cerita? Lo kok orang melaku, ini kok pulau keberi mau? Tidak, musibah dan Quran turun neng kiai atau melaku itu musibah. Mereka ora iso yang sunnah di masa kini, ora iso awalam yasiru, ora iso awalam yasir. Ora iso pangduru kan akhirnya. Paham ya? Gue ikut ke soal alim kerja. Mungkin ada orang alim kerja. Nah aku roh, makanya aku tahu moco. Artinya mau tahu moco rame-rame betul. Itu semua buku saya ini tak kopi di bilasi kalau berdia. Ini kajarannya ya kita mungkin moco benar. Nah kajarannya ya kita mungkin aku karena Allah lebih mudah ganjari wong sing ora paham. Ora nopo gitu wis dramatis. Kau wong paham itu repot. Jadi barang modal kusa itu tahun ini negara jiwa ini. Peti pasar. Tapi kayak kudu utang jaga di kiai sing tafakur. Ya utang jaga di kiai sing belum masuk pulau. Pulau ini sakit mikir perkara iya. Umpama mbak Nabi sering keluyuran. Kan gak iso dikitopi. Kok gak ikibar di daerah-daerah sing tak rusak. Sing yamsuna di masa ini. Yamsuna kan kode masuk ke pengacat di masa ini. Yang dalam panggonannya tahun-tahun sing rusak. Awalam yasiru, afalam yasiru, berapa kali juga. Nah, mau Quran turunin babai Nabi terus kumel atau metu. Oleh orang Quran dia dong. Surah tahu lah, doa samun. Mungkin, gimana nih kangelan loh kok. Rumah. Mana Quran itu selera rang nong bangsa ini. Itu bayi Nabi. Jadi kita terkenal lomo, kita terkenal tukang keluyuran. Tapi nanti awalam yasiru, apa yang guru kayak katakan, apa yang guru, mereka yasiru. Nah kita orang tahu yang guru, mereka yang tahu yasiru. Orang itu, jadi saja terlihat. Padahal kita ahli ilmu, sing gelem ngaji jalalan wae ngene iki ilmune. Lah kira tahu ngaji terus. Lagi
Ini penting kalau aturakan. Jadi jelas ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim di perjalanan, Nabi Ibrahim itu yang Palestina, perjalanannya ke Mekah. Ke Mekah dikenang adalah beliau di keramat menjadi Nabi. Nidai waktu. Ini so tembus. Nah ini termasuk akhirnya tiga ciri. Wali tenan itu nak wis duwe keramat adalah nidai waktu itu tembus. Meskipun tahu, orang kudu terus. Nah terus aku tak keramit. Tapi kudu tahu. Jadi mulanya ketika bangsa Yahudi menyaksikan Rasulullah Muhammad, mereka nasabnya diragukan. Ini nasabnya apa? Diragukan. Mereka lam yakun nabiyyun minal anbiya ila min dzurriyyati Ibrahim. Akhirnya Quran terang fi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bukti nak penduduk Mekah turunane Ibrahim itu terakain Nabi Ibrahim jabatannya. Ini maqam nama Ibrahim. Lalu berarti penduduk Mekah mesti min dzurriyyati Ibrahim. Jadi baliknya tak terang no. Umpama ora ana ilmu nasab, kanjeng Nabi ra gagep Nabi. Mergo catetan ning Taurat ning Injil Nabi mesti nguriyati Ibrahim. Ibrahim wong Palestina. Jadi gak mungkin wong Arab turunan Ibrahim. Berhubung baru ke ilmu nasab dicatat, artifak sejarah itu diabadikan. Akhirnya konangan, wa ajna bila roibin, indah dawil origina jabiyah ila jadi isbailah ribadu, sekal. Nah Nabi turunan Ibrahim. Bentuk fisik ono fihi ayatum, bayinatum mamamu Ibrahim. Berarti wis kuat kan? Berapa dia umpama ora keluyuran Nabi Ibrahim. Tapi ora tau metu. Ah, mulane iki sing ora tau keluyuran. Mulane kok tenang ya, misalnya sampean di duwe kasih ketua di umroh apa, nyati awalon. Penting aja dulu mas. Tapi oleh dulu mas. Sekali omam perlu. Tapi itu paham, itu Quran. Jadi terang Quran itu kudu ngoten niku. Jadi ana Quran sing dasar iku kudu wis dadi adabe wong kuwi. Iku mau wong Quraisy biasa wong zaman kafir lah itu wis mat Abu Thalib nak Muhammad wa anak kepengen rapi tak ada. Berarti jelas duwe adat anti demenan. Kalau mat banget nak ben wedoan tak kiri kan ora jawab napa. Tak kawek. Bahkan redaksi sing detail ora trimo ngono. Silakan Muhammad memilih di antara putri-putri orang Quraisy. Kita akan bilang bapaknya untuk mengawinkan itu jelas sekali sangat Islam. Berarti kan tahu nak ngawin cawe itu butuh wali. Itu bangsa Quraisy yang orang Islam. Mereka masih menolak Islam. Penjajah ngomong, anak-anak kepengen sukses, kita mengumpulkan uang. Dan kita kasihkan ke Muhammad. Biar dia paling sukses. Jadi di mental kok kan? Orang, dah ada nabi tadi nabi ni kau. Oke, nak antara mereka kayak dua. Kalau dan itu bangsa Quraisy. Kena lagi bendera. Kenapa Rasulullah dipilih sama bangsa Quraisy? Jadi bangsa Quraisy itu kayak ngawurin ngono, radui adat sino. Ya radui adat loh ya. Orang biasa. Terus nomor itu aku pengalaman. Itu kusoi. Nah, jadi kusoi itu bangsa apa? Adat. Kumia di kusoi di takoti di sila di kudo atas. Terus nomor sekawan, Joko peradaban. Ini yang penting ya. Kita mungkin bisa melakukan yang keempat. Peradaban ternyata begini. Ini yang berusaha jaga. Bahkan kalau berkali-kali di khorot atau pengiran. Dan tugas ini terutama tentang karena kita sudah masalah dengan masalah. Ya, kita jelas ya. Kita harus semua ini masalah dengan masalah. Ya masalah ambil lu mau karena ya melarat mau. Ya masalah keluyuran efek dari melarat kan. Jadi berkepanjangan kan sudah aku. Belum mungkin secara orang turun yang kue atau keluyuran awalannya tiru. Ya tiru dia kan. Padahal bang dulu itu sampai ya tiru kan. Darah orang ya tiru kan kalau bang dulu. Tiru ada duit. Tiru ada duit. Bahkan bagian ayat sudah jelas mana. Watakan tumsi masa kini lagi nalamu anfusatu. Watabayyana lakum kaifa fa'alna bihi wa darabna lakumul amsal. Iku luwih jelas mana. Saya penduduk Mekah, kowe ora nempati daerah-daerah sing kowe ora tenang, daerah itu tak rusak. Wong Arab ngerti tenang, kaum Sodom ngerti nek iki bumi bekas dirusak. Itu watakan tumsi masa kini lagi nalamu. Watabayyana lakum kaifa fa'alna. Jadi watabayyana lakum kaifa fa'alna bihi. Sedurunge Nabi Muhammad ngomong Mekah ngerti kalau ini kampung di dirusak ini ndak. Wis sampai ana lakum. Iki bapak Nabi itu dijelas. Paham ya? Ya baru kayak mau yasiru. Baru kayak apa yasiru.
Mulane nabi iku gak ono nabi kecuali cilike dipetir keluyuran. Wis ngono, nabi umur 12 tahun lalu tiga Abu Thalib. Tekan Isa. Pas Islam nganti iki tetep wonten kanisa Zahira, ana sing waca Bukairon tadi. Kok pas niku umur 12 tahun nabi ketemu Rasulullah Zahira. Abu Thalib riyen yo boten yang terpelajar. Artinya dia orang ummi. Bahasa Quraisy semuanya apa ummi. Lalu kalau mau tentang tarik-tarik sirah nabi. Ini lucu. Baik Bu Hera tak tahu ingat. Dia itu punya ukuran 3 kenabian. Itu ada pohon. Saya pernah lihat itu di transmisi di Khazanah. Kami tahu nanti kalau saya ada waktu paling tetap saya mau berkunjung ke mereka. Jelas kalau ini buat tentang masalah duit. Orang orang itu kayak macam orang bakat wong di masalah duit kan dibakat-bakat. Kalau ini orang tahu di duit, orang tahu tapi orang tahu di masalah. Kalau melarat itu ada kemungkinan juga. Dia melarat yang ditegur mulya krono melarat. Jadi itu bagus. Ono sing melarat nangkuk melokor wa majasakila Allahu. Agar gak pati makro ya rapati yakila. Ya itu bahaya. Kita nanti mlebu ayat itu. Lengge kan wa majasakila Allahu makro. Nanti takwa tenanan dilalah ono solusi. Terus mbok maksum. Khawatirku marah terus jenis itu. Nah jenis itu musibah senang. Jadi jarang ada makro. Enggak jarang. Karena hukum-hukum marah tempat jenis ini. Mana ya itu rasa bawa makro. Sekali bawa makro kan musibah bersama. Wa mayyattabillah yajallahu makro. Wong sing takwa tenan sebenarnya jalan keluar. Kulo ngrasa tenan. Kulo sak urip-urip kulo namung khidmat Quran. Ya tentu khidmat keluar atau dengan dia. Itu. Tapi khidmat. Ulun guru ke Quran Al-Quran ngerti. Rienu tenang dulu. Bayang kuat haji. Saya itu 2 kali ditarik umroh itu tidak mau. Sampai akhirnya dipaksa. Jadi baru kaya ini khidmat. Wamaya takilah. Ayat Allah ini Allah kemarin. Lah muka-muka ayat ini tidak punya mafhum. Jika tak perlu menutup, anggur ke orang makroja, yuk. Muka-muka orang mafhum ini, kasus ngaji ini, agama itu tidak perlu dimafhum teman-teman. Sekali buat mafhum, jadi apa mesti. Rahib Zahira itu pertama-tama Abu Thalib sakit. Dia itu punya 3 kejadian. Di situ ada pohon yang pernah dipakai Nabi Musa, dipakai sendenan Nabi Musa. Pernah dipakai sendenan Nabi Isa. Rahib itu tahu betul kriteria di kitab Taurat itu. Terus caranya selanjutnya khas. Caranya juga khas. Jadi dia tahu ketika kanjeng Nabi Abu Thalib kesel saja nih caranya juga ya khas. Dan dia tahu memang ini periode Muhammad mulai nanti akhir zaman. Terus, makanya dia mengajukan 3 pertanyaan. Kamu betul dari Mekah, dia dari Mekah. Ini siapa anak saya? Lalu terganggu saya. Kok anakmu? Iya anakku dari Abu Thalib. Karena mulai kecil dibak jadi dapat anak. Sampai 3 kali. Tiap dia Abu Thalib jawab, ya ini anak saya. Sayang itu anakmu gak ngono. Sampai 3 kali. Sayang itu anakmu gak ngono. Saya jadi kecewa. Dari mana itu putus ada Abu Thalib kecewa. Akhirnya Abu Thalib takut. Kenapa ada kecewa? Tidak pertama. Isa ibu salah mati Nabi Nabi. Afi aina ini humrodun isi zaron lil alamatin. Jadi meripati sono kemerah-merahan istidrara nil alamat napa nubuwah wis pokoke hak. Dadi dene saya mau tok anak. Namanya kenapa kalau anak saya deh? Akhirnya betul ora iki ponakanku. Iki ponakanku. Tak rumah mergo bapake kabundut. Langsung diwakon. Iku terus iki nabi tenan. Mereka tak bertahan yang Taurat, saya itu ada berapa? Jadi baru bocor ponakanmu aku kecewa, nabi kok berapa? Mulai dari semua alamat sudah ada bukan isi kok anakmu. Kecewa, sampai 3 kali coba. Tapi sayangnya kok anakmu. Kita betul kan tanya, kenapa? Mereka ciri khas Nabi Muhammad yang disebut abai kabun. Jadi akhirnya Abu Thalib ngerti, nak calon ponakan ini calon Nabi. Itu di umur 12 tahun. Akhirnya ada Abu Yausi, Abu Bahiro ini disebut ojo terusno perjalanan Indonesia. Enggak dipateni mbek wong Yahudi. Wong Yahudi wong paling ambisi mateni Nabi. Mergo kepingin Nabi mau turunan sama Yahudi. Akhirnya balik ke Mekah. Iki sesuatu. Nah artinya balik mana? Abu Thalib roh ilmu anyar yo baru kayak keluyuran.
Ngono kae. Kayak iso keluyuran untuk Palestina ke keluarga besar Nabi itu pedagang-pedagang internasional. Mulai wong Mekah, wong iso pulaan antar negara, wong kiri tahun juga. Wong pulaan antar. Wong iso pulaan gaji sedan naseme kita juga. Pokoknya pulaannya antar. Lain dumiat saja seperti takoti ibilasi kuburan talkosi. Jadi kayak khusus jadi Abrai Nabi itu tindak neng suku Adi. Suku Adi itu Bani Najjar. Bani Najjar itu akhwale Abdul Muttalib. Artinya ketika Nabi belalang balik ke Medina, itu berarti teng akhwal, teng keluarga apa? Akhwal. Itu wattaqwa alladzi tasa'alu nabihi wal arham. Jadi arham itu Joko. Jadi mulai engkau bang sopoe ya Allah, cocok kenapa? Ya, coba berarti nasab malah menjalin nakromakum. Ya nah itu ya, tapi ya tetap bertakwa lagi. Kita nabi wal. Wacan ulang ana sapa wong Arab iya kana sajuna iku padha jaluk tulung sapa wong Arab surah ini to surah ini. Inna wa ta'ala kana sapa wa ta'ala iku ngatasi. Ape rohiban iku zat sing neliti hafizan bil sing jaga li amalikum. Mari berapa ngamal sira kabeh faijazikum ya alam ya mutasipan dalil. Wa nazalan tumurun fi yatinin ing dalem yatim tolaba kang jaluk sapa yatim min wali saking wong sing ngurus yatim. Wali teng iki maneh sing ngurus dunyane malahu jaluk ing dunyane yatim. Diriyen yatimmu rata-rata wong sugih sehingga nandine bapake mati paman pakine seneng rumah mergo ngelolane gampang kan mau jalano akete bapake sing wis mati. Lah iki tapi nek yatimum kan masalah tenan. Kok mati gak ada ngono ae mati. Lah yang mulane Quran kok turun ning kowe bingung lan nerang. Perkarane ning kene uga katane kan cah yatim bapake mati. Pak si pamane ngrebut dunya. Jadi Quran ini mungkin turun ning Jawa kan gak tahu dadene ya. Yatim ya udah ada apa bapake napa. Sehingga ngrumat cah yatim ning Mekah itu gampang. Perkarane bapake kaya. Mbok darani yatim ra di bapak, tapi ora di dunya mboten. Akhirnya Pak Di Paman itu kepengen menguasai dunia cah ya, itu terjadi agak tinggi ya, jadi Pak Di Paman merebut dunia cah ya. Cowok orang kebayang yatim juga tidak ada, apa ini ya tetap yatim lah. Yang berarti yatim, itu berarti nanti besok apa? Musibah masalah ini, dia musibah menang. Dari mulai mau gue nak modal tiba pada jadi ya rontok dipikir, nak ono sing bisa dipikir. Nah orang itu banter lah. Nah orang itu banter apa? Banter. Wana jalanan tumuran si yatim meninggal tak yatim. Tolakpa kang golek sapa yatim min walihi sangking wali yatim malahu intinya yatim. Pamana aku mengkanya ke sapa wali ku yatim. Mau sing tumuran sapa wa atul yatama amwalahum. Jadi gini kue, jadi yatim tapi duit. Nah yatim lu duit kayak no, mereka yatim duit. Wah tu lang ngeke iyo sira kabeh al-yatama ing propro yatim. Isu horo bisi propro yatim aladina kang la apa kang rono bapak mujud lagu kecil al-yatama. Mbok kena amwal ing propro dunyane yatama, ida balagu nalikane balik sapa para yatama. Wala tatap berdaru lan ojo amri golek ganti sira kabeh al-khabitha ing barang elek il haram ati barang ora bener, dibagi lan barang sing bener sing apik il halal iki barang halal. Saya tak kudu sing ngalap sira kabeh iku ing barang halal badalahu hadis dadi gendine al-khabith. Kama tafalu napa yo nglakoni sira kabeh min akhdil sayyidi saking njupuk sing apik min maliyat ini sing dinyan yatim. Wajah lirosi lan ga jupuk atau ngilangi sing elek min malikum sang intine sira kabeh jupuk utawa gawe makanan ing panggonane al-sayyid. Wara tak kulo lan aja mangan sira kabeh amal lagu ing dunyane sayatim matmumatan halid den kumpulna ila amalikum maring dunya sira kabeh. Innal satamnya aklama liyatama aklah semangan amal liyatama kana iku ana apa aklu iku kuban iku elek gempan dadi suso kabiran kan gede altiman kan gede. Walamana jalan semasane tumurun apa iki dawuh ayat taharruj mongko ngrasa salah sapa para sahabat ning wilayah sama sing rumah ayat. Wa kana lan ana iku film ing dalem para sahabat sapa man wong. Tak tahu kang iku ana ing soreman alat kudu sepura alu saman utawa nala duweci sing boro-boro iki. Kala silu mung ora hasil sapa wong, benaruna antarane bojo 8 lan 10.
Kecilian papat, mulanya kayak jogeman darahnya Islam hipertek goblok. Wong bojo papatnya barane saking berlebihan. Dicek wong Arab kudu ono Islam malah wong nopo 10. Wong barat itu deloke bojo kita wae cukup kok papat. Wong barat itu goblok. Kuwi Islam turun. Kuwi zaman wong Arab bojo dicek 8 10. Wong Arab itu Arab paling parah tenan. Kalau cerita wong Arab parah itu. Jadi, kenapa kok ibu jombi kok? Jadi, innalillah. Jadi, cara orang Arab itu sama akal, orang kok begini begitu. Kenalan di orang Jawa, apa ibu jombi kok kita, itu tidak innalillah. Jadi, rasa bayang-bayang, rasa itu. Wah, orang Jawa walian. Ibu Joloro prakteknya itu. Dan kita mesti orang semua kamu pedes. Semua ini pengeran. Jadi ayat ini turun papa itu rapat bisa jadi papa 10 jadi papa. Jika itu benar bahwa Quran itu orang urusannya besar. Mereka begini Quran turun kon nikah papa itu songko tradisi nikah 10. Dan dia ngerti, itu termasuk pentingnya wong alim. Jadi kul falillah di kesusatul falillah itu jelas wong alim. Kon ayat kedua ayatum bayinan fi suduril ladina utul ilm. Tapi saya paling gampang ya, adalah sejarah kanji Nabi. Juwairia al-Juwairia. Sofia itu anak-anak yang Yahudi. Gara-gara Sofia masuk Islam, bangsa Yahudi meninggalkan permusuhan dengan Nabi. Siti Juwairia memang gara-gara jadi garwane Nabi, 100 keluarga besar ikut menjadi Islam. Ketika itu, baca alahu nasabau wasir. Akhirnya asa irun Nabi itu luar biasa. Musuh heroi Nabi ada. Akhirnya stabil negara. Kok kabeh itu ada unsur keluarga, imma nasab genetik. Dia nasab nasab genetik, kayak orang habaib nasab genetik. Dua imma nasab musuh harus ada sapi kakak. Ini nasab nasab musuh harus. Terus suku-suku saking kampungnya Sofia, kampungnya apa Juwairia. Jadi kan paling enak. Jadi sing kita baru kan wali song sing paling gampang. Lalu memang makanya ini kan cerita nasab. Kalau akan pun tak mukot dimai. Perjuangan itu zaman geman ngandal nomo wong paling takwa itu raiso tetep butuh asa butuh sauka Jawa Ibu Khaldun wong randi sauka itu rasa berjuang perlu diobat no jadi wong saya berangkat jadi orang wong rasa takwa rasa ngalim berjuang dirian dari Ibu Khaldun dia kandang di nak nabi itu mesti sudah sangka wong nakam nah orang diobat no itu minal majanin jadi masuk rada ikan ya kan memang sejarahnya agama minal asa ya baca alahu nasabau wasir. Jadi ketegangan ini hilang gara-gara musuh haram. Karena kayak gitu loh. Ampel Denta itu Sunan Ampel itu nanti aman karena dia dilindungi Majapahit. Karena Majapahit menikahi bolehnya Sunan Ampel. Sehingga Majapahit dikebijakan Ampel jelas jangan ganggu ponakanku. Mereka boleh tidak sih Majapahit. Walhasil oleh zaman dia anak Raden Fata. Raden Fata akhirnya dipondokkan Sunan Ampel. Raden Fata alim, bisa ngaji, wali songo di keputusan di negara. Wali songo itu rada hadir nafsu. Orang Sunan Ampel jadi rojo, itu Sunan Kudus, Sunan Bengkot, ini kan jadi rojo Raden Fata. Secara sampai diserang, kalau di Surabaya diserang dari Pamutan, dari Mojokerto kan dekat dari Mojopahit. Kita kok Demak gitu, ke tengah-tengah. Cara penyerang Kadun. Nah itu yang saya baca di sejarah. Panglima Paterongan atau Sinten, Panglimanya Mojopahit itu sampai ini kita perang kok tidak ingin menang. Siapa tuh Fatah itu siapa? Ternyata setelah diteliti anaknya Brawijaya juga. Akhirnya rapat yang di Majapahit lucu. Kalah Allah gak beliau. Kalah Allah gak beliau. Jadi sebetulnya Wali Songo yang rasionalnya bukan karena murni Wali Songo itu keramat bosan. Ya memang ada unsur kamu, tapi sebenarnya tidak juga. Memang Majapahit gak tenang. Dari alasannya kalah Allah gak beliau. Karena saya dengar itu anak Majapahit. Jadi misalnya, yang gaji kali Joko, itu buat berosu. Artinya jelasnya itu kangelan, karena iya, misalnya kali Joko kan terima anak Adibati ya. Kok mantan rojo dipimpin anak apa? Adibati. Kan sentimennya kan tinggi kan? Tapi baru kayak apa? Juga keliau kan? Ya keliau gitu, mau cobain misalnya anak turunnya Brawijaya, bareng kandang Demak Mintoro. Ya anak turun ya kan? Jadi dari rapatnya kalah Allah orang nopo. Itu nasabau. Jadi kan Nabi Jamba ya diuntungkan musuh harapnya. Karena itu kan Aisyah.
nggak ada orang Islam sebarokah Juwairiyah. Aslama di Islamiyah kaum karena Islamnya Juwairiyah, semua komunitasnya dia menjadi Islam. Jadi uang dolar nasab. Memang gara-gara masalah pribadi diterbitkan tidak betul. Masalah. Mau secara mati kalau dilaporkan oleh MK sama semuanya kasus mau secara nasib membunuh nasab. Raul, dalil lah, rasa gawe angkot apa? Wadah lagi nasab pun kasih ulah kalau lucu mahal, jadi lucu sekali. Nasab ke mana boh? Berarti. Pana dalam mengkotumburan berdawa wa in khiftum ala begitu. Wa in khiftum namun khawatir sira kabeh ala begitu yang tau ora adil sira kabeh tak diri sira kabeh lihat apa ing dalam biro-biro masalah daya. Fataharras mongko ngrasa salah sira kabeh min amri kene urusan al-yatama. Fakok mongko wedi sapa sira kabeh, fakok mongko wedi sapa ngake den kelan mana. Allah tak silu ento ora adil sira kabeh, fakok mongko kuwat sira kabeh den kelan mana. Allah tak silu Allah tak silu ento ora adil sira kabeh yen nang bisa antarane sira prong itu. Ida nakah sumuguna nalikane nekai sira kabeh benda iki. Nak kowe nekai saya temu rawan masalah, mergo nyanyi saya temu disane luwih kecil. Nek kaum yo pangkiku. Mongko nek kau sira kabeh terjebak di sini kau sira kabeh. Ma di makna ma toba. Wong itu sapa wae sing nyaman, di makna man toba lakum kedhi sira kabeh menan isa sange boro-boro kali itu. Yen nek kau sing nyaman kanggo kowe. Tak nyaman untuk saya elek perkara niku elek bergawe nyanyian untuk saya elek. Ojo kowe wis ngerti elek untuk wong ayu. Padahal atuk siap dinyek kasih bang untuk wong elek tapi rangennya enak sih. Di bojo seimbang rangennya kowe. Ambek luwe ayu tapi sak urip pengennya enak. Bodoh enak. Lewat tinja ya bodoh. Wong pangeran dia dunia bodoh. Kowe iso sahabat mbek wong pengennya kowe, gak iso. Jadi ketemu ngaji nanya yang melungker, ketemu ngalak dia melungker. Tadi bodoh ae. Jadi apa? Bodoh ae. Betul lah mati-mati. Kalau pengumpul itu, ayo. Saya akan tinggal. Jadi pangeran itu bodoh aja. Jadi pangeran agak itu aja bodoh aja. Kue rasa sahabat doang aja dengan. Tapi orang itu doang aja lah dengan aja. Jadi bodoh aja. Miladi. Jadi tinggalnya. Iya, kue nekau dan kira-kira berkue tobanya nyaman. Nah nyaman ukuran itu. Kalau awam sih. Nah misalnya yang wedok wong mulya ana tapi dhuwur kan kowe gak problem elek-elek apa kan. Lah nek kenaran wong sugih, wah iki doyan-doyan kan. Mulane sing nyaman, nyaman ya cara basa pekeh nomor kafaah napa? Kafaah yo napa ini? Imbang go biar dia bobot eleke foto kan. Itu kafaah napa? Antara kalau gampang ya, misalnya video mayu ya elek ya terus dunia mayu. Pokoknya ono lah silang-silang itu kok elek ya. Kere kowe iwak musibah ya silang lah rada silang. Kali kayak serang ganteng ya ditambahi mobil terus dibarter untuk kayu cukup melarat elek enggak kritik. Wah. Bikin musibah bersama Bang. Nekah itu zona togal aku, togal nyaman, dia nyaman. Kata pergi disebut kapal. Minan nisa saya berperang waktu makna yaitu loro wasalatan luar jalan papat isnateni wasalatan syaratan warapan. Tapi artinya kita mengkalis kawan. Walau ada situ lan orang kena nambah sira kabeh ala galika ing atase mengkon-mengkon kabeh. Saing kusum lamun kuatir sira kabeh ala tak situ ing yen to ora adil sira kabeh sina ing dalam nyata. Sinapa kok diklana apa wal fasni lan bagi. Kalau kejahatan mongko sing apik bojo sitok wae. Iki ora dadi nek kau sira kabeh ha ing wae. Nek rawan gak adil rawan gak adil itu gitu. Tapi ada dua teori dalam polisan. Ini kalau ngomong jalanan, tapi macam masalah. Kalau di konco tiang, ini cara berpikir. Gusti itu itu seluruh itu, tidak loro keseratan nongol. Apa kalau istri anda satu terjadi? Ada juga. Loro ya juga telu. Aduh telu kok. Itu selang rasane wong telu. Tadi situ agak cara sedikit itu situ wis ngono larane. Maksudnya dikiranya mau situ wis larane ngono. Dikiranya mau. Nah itu dalam poligami ada dua teori itu. Itu terserah Anda, itu terserah orang. Jadi pilihannya tapi harus dihukumi Quran gini tadi. Pokoknya oleh
nak khawatir masalah ya. Tapi setahu kita satu pun masalah. Lalu kan satu pun sudah jauh itu sudah awalnya mereka hilang. Orang ketika nabi orang itu kalau kayu tinggi kok, mbok barno kok terus, nak mbok kasar, karena api sebenarnya. Ya caranya ya kiat-kiat menghindar mau silaturahmi, kan sesuai kan yang itu nih ngomong keluyuran yang konco kan tidak sering ketemu kan. Kalau ada tahu kewenangan yang kecil di bebo mingga, atau mau solusi nono. Oh, bagaimana? Mulanya kayak marah terus minggat barang itu bagian solusi karena. Tapi ngamar terus yuk, bosan tenan, no? Awis kasar utang riset sirotabi alama yang atas perkara malakat kan milik coba iman hukum maupun kekuasaan sirotabi nabi mai yang berapa amat itlai sakar orang lalu baguna kesuai nisa atau kesuai amat imak boleh minal hukum yang berapa hak apa ma perkara di sejat kerti berapa busi dari kau teman-teman kafe ini kafular baik di sini kafapat pakot mau papat tok awis kasar itu si tok itu orang Arab ini papat tok ini kafular baik pakot mereka sangka 10 papat di papat imam sisi orang Arab dengar kok enggak ini kafular baik jam berapa nikah papat tok orang Arab kan ini papat jam berapa iya orang baik mana kita Pak Arab diwaca wong Jawa untuk semua orang paham tapi kan terus dari ini kafular baik papat apa tok ini kalau arba itu sini kafapat faktor kali dua kawil wasiat itu sih mereka mau saking aja sepuh ngabula. Abi pasari untuk kasari. Nah itu mana nih gunde itu bojo singkrona. Irian tengah Arab orang satu lama. Tinggal di kebutuhan ya kita untuk meneng. Terus Ibrahim ini buatan kami kalian uang merdeka di baru akhir ini namun separuh. Yang mana dia nonton tahun 40-an itu sewan dan amat. Itu ada seorang alim itu biasanya dia amat alim. Itu tukang amat ya. Singkir kepulan bangun itu saya menang guru-guru ini ngomong sepuh-sepuh dia amat. Ini kok barang kuku ke pasar amat itu. Tapi bersih wanitanya. Kok asap sih? Ya saya itu yang pengalaman ada jauh. Lu ini kan belum penting. Tadi yang asap. Kok asap? Oh itu gue sebutnya itu sendiri. Lu itu petis pengen. Oh ini orang Arab tadi. Petis tau ya ratu kok dia petis bareng. Jadi memang sih, ini apa itu asap ya? Pengarah. Kita ini dua tahun Jawa jiu papat kok papat loh. Lalika ini kakul arba'i papat loh. Tok ini. Air wafidah di komunikasi wafidah witafari. Iku adina luwe parek akrabu luwe parek ila Allah ta'ulu temeko maring yen to ora lanjut sira kabeh tadi. Dinekah papat tok iku luwe setasi. Itu nanti sepuh. Betul sih kok. Itu papat. Fakot. Apa? Nah fakot. Wah tulang ngekei sira kabeh aku tegese ngekei ana sira kabeh anita ing proprong wesok soduka dihina ing pira-pira mas kawine nisa jam usap kok kok kami ono semoga soduka kok kami mufrate ini muhurahunna tegese pira-pira mahare nisa nikhlatan kelawan senang kelawan sukacita mas daru atiyatan ay anti binafsin mas darun ini ikhlas itu mas dar. Mananya hati yang memiliki peparing anti jinafsin sangking enaknya hati. Jadi riyen mahar teng Arab itu masalah. Jadi zaman Nabi Sugeng mawon. Padahal Nabi itu orang yang enggak suka harta. Niku mawon nak mahar niku pernah saya uangkan tuh minimal hampir 12 juta. Jadi memang mahar murah banget itu teng Indonesia. Dulu zaman Nabi Sugeng pun tuh ada minimal mahar supaya orang itu tidak menyia-nyiakan perempuan. Mulane rasi musibah, sing Indonesia iku mulane rasi ora barokah. Lah kadang cawe itu diregani 100.000. 50.000. Ya larang lonte lho. Bukan musibah. Mau keliru ya. Jadi adat mahar itu begini ya. Memang ada hadis walau kota hadis Nabi kalau anak miskin sekali, enggak nikah berkali-kali. Tapi Nabi sempat tanya, kamu punya aset apa? Akhirnya enggak punya semua. Tapi ngendikan walau kota dan hadisin, masuk
apa jenenge ahli-ahli kemerdekaan itu. Tapi itu sebenarnya tak pernah menjadi tradisi Nabi. Tradisi Sayyidina Ali pas nikahi Sayyidah Fatimah sampai punya emas kan. Sampai butuh di sobu itu dibentuk sendiri tukang apa? Kayak tukang emas. Intinya ya bisa diuangkan saya. Makanya termasuk Abu Sufyan akhirnya menerima Rasulullah jadi mantune mergo mahari Nabi dan Ummu Habibah itu banyak juga. Jadi tradisi mahar makanya di Quran dibaca suratun nisa suatu qawtihinna fa in tibnalakum man shay'in hunafan faqulu hani amaria. Bahkan bayangannya dalam kondisi miskin mahar bisa dimakan bersama. Itu saking ngaji. Lah boleh wau. Mau Quran itu turun itu bingung. Musim kelaparan mahar mau saya ketemu kan cukup. Tidak sampai dibakar. Jadi dalam keadaan sulit mahar itu boleh dimakan bersama. Itu kan nilainya banyak. Masa itu kok ditarik balik nanti tukaran. Itu perkaranya ada di orang Arab nak pegatan. Itu mahar kita Arab di dia. Mereka kakinya dibeli radikal kan untuk berjalan pegatan ada radikal. Sampai Quran bagi fatak kuduna huwa qad afdhu ba'dukum. Jadi bayangannya mahar itu mulai kalau tuan ini tinggal terlambat ini ngaji sokok itu. Kali saya ngerti itu musibah loh ya. Wa in aradtum istibdala zawjin maka ana zawji. Wa ataitum istagunna kintor. Kintor nu tak kusu dorong suwo kintor ora ana maknane. Wae tawala dina itu kintor. Tak kusu. Kintor mau wae. Jadi orang kebayang maknanya pintar mata tangga merah kebayang. Apa mana dia tak juga merah kebayang. Wong isai wa ataitum istagunna kintor. Sehingga ketika mahar itu munkata ada masalah. Nah pegatan bahkan sing lanang minat jupuk. Untuk asalnya tinggi. Terus dikritik Quran kok gue jupuk. Mau tahu buat rasa. Nah waktu Abdul gak dukung. Ini coba orang gue tukaran kaya orang minat jupuk. Baik lah. Mereka tinggi kan. Orang mereka kelas mereka. Jadi coba lah salah kapai dilarang itu. Quran itu dilakon. Jadi mahar itu sing pantas. Hingga engkau nak tukaran, rebutan ya pantas. Misalnya memahari mobil, vario, mobil aku enggak, fisik. Kan pantas tukaran. Lalu macam, tapi ini mutus saya tenang, maksudnya layak disengke pantas. Wah, ini kelainan tapi kan saya bayangan Quran ini wa ataitum istagunna kintor. Mulai masih Quran gue pikir tahu yurar cara mau tuh yurar kok udah sini nih loh sebenarnya ada masalah Pak Inti benalakum anse ini gunakan paguluhan yang perkara ini mungkin dipangan jadi ketika miskin itu mungkin dipakai bersama lama kan. Kalau di Jawa, misalnya orang miskin tidak bisa makan mahar, karena pasti tak dulu-dulu mau saya katakan. Jadi ini bayangannya, orang rapi kesulitan ekonomi tidak bisa makan. Artinya apa? Banyak. Terawiso mungkin banyak. Apalagi kita punya padanan ayat wa ataikum istagunna kintor. Amin. Jadi orang rapi-rapi yo peringatan jadi nak. Kepeda bin barokah itu mahar itu naik nota sing ora untuk pantes. Lah kok nak terpaksa. Ngapa lo kasih walau kotaman. Oh, tapi aku yakin darah ini ya. Mosok bocah bukan gendrat. Ya, ali-ali kok mesti ada gendrat. Kotan ali-ali hatut. Satu orang, dua saya. Eleng-eleng orang, nabi ngendikan pilihan-pilihan terakhir. Nabi itu kan pilihan pertanyaan tuh. Kalau mulai sih, kalau nak mampu nopo balik, benten atau nomor berkali. Yang mana tuh ngambil ngono. Artinya itu kejadian ahli. Kalau ahli hadis itu tahu itu kejadian personal, nggak boleh jadi hukum masal. Yang hukum masal yang mahar yang pantas itu yang hukum apa? Mana lah. Kalau sini orang niru semua Arab, walaupun. Jadi anda kan punya kira rendah kan niru semua. Tidak. Ada penting di ngaji itu penting. Cara kula njen penting. Ulama itu harus teriak, harus ngomong terus. Cocok ra cocok ulama harus ngomong.
Meskipun mereka ngelakoni sekalipun, penting ngomong. Karena ilmu itu tidak boleh apa itu hilang. Ini panjang ini gawe Nabi, muru bil ma'ruf wa illam taf'aluhu, wanhau 'anil munkar wa in fa'altumuh. Barang baik itu harus diperintahkan, cuma tidak bisa melakukan. Dan soal di Quran ada ta'murunan nasa bi'atan soran tatum itu urusan iman. Kalau iman tidak bisa, karena iman tidak bisa ditoleransi kalau kita tidak bisa melakukan. Tapi kalau ma'ruf lainnya iman itu boleh. Ya ma'ruf lainnya iman. Karena kalau ulama tidak teriak, orang itu mesti punya selera rendah. Sama dengan gepong wedok, itu mah hari sisi. Alasannya menghadis walau khotaman menghadis itu. Masalah itu ahadi personal. Adanya Nabi dan para sahabat tidak ada yang melakukan itu. Kecuali kasus anak ini. Yang misinya agak keturungan tadi. Makanya cara Allah benar ya cerita tentang kasus Arisala Al-Bukhariya, cerita tentang Yunus Obrakotul Aulia, itu benar. Jadi Ibrahim bin Adham itu guru besarnya orang Sufi itu. Masa kecilnya juga pernah salah. Dia punya murid, alim, kaya raya. Muridnya ini donatur pondoknya dia, pondoknya Ibrahim bin Adham. Kaya sekali, dia perdagang internasional, sering antar negara. Alhasil ketika di padang pasir, si murid ini menangi ada burung yang patah sayapnya. Patah sayapnya, patah kakinya. Ternyata sama burung-burung yang lain dikasih makan. Si murid tadi yang kaya, yang pedagang menyimpulkan, aku rauh kangelan madhalun ini. Toh Allah pasti bagi rezeki bahkan bagi yang tidak mampu ikhtiar. Hanya dia datang ke gurunya, Pak Guru saya siap jadi orang juga. Toh orang tidak punya apa-apa pun bisa makan. Buktinya saya menemukan burung yang patah sayapnya tetap bisa makan. Dikasih makan teman-teman. Tapi gurunya juga ngata-ngata guru. Blok. Niru kok tinggi keimanan. Niru tinggi keimanan benar. Dia baru sadar cara dia itu salah. Lihat kenapa dia terus punya selera niru tinggi keimanan? Niru tinggi keimanan ayo kena. Wong aliat dulu ya baru melihat itu. Hanya terus dia ini tetap jadi orang kaya. Ya kadang kita kelirunya di situ. Kalau cerita wali waras terus niru yang marah. Artinya marah terus kabut tiru. Kita ini juga banyak. Kan lucu toh. Misalnya ada cerita Bilal, oke Bilal itu dramatis, waras budak di Tiktok Umayyah dramatis. Tapi orang niru Abu Bakar itu bebas no. Tidak apa-apa niru Bilal ya fakta. Tapi Abu Bakar fakta kan. Saya ingin selamat Abu Bilal dunia Abu Bakar tak Abu Bakar. Dunia kan Umayyah itu dijoli senilai reganya di nanti. Tapi kita ini saling selamanya miskin ya. Saya harus niru itu yang Bilalnya. Ya kalau fair kan niru Abu Bakar juga boleh kan. Sebagai pembebas. Lu boleh boten. Tapi kan kita tidak berani kan. Kayak akadun. Saya ada mirip kan Bilal. Ya tapi apapun itu sebagai ulama harus teriak terus ngomong niru Bilal ya boleh. Tapi jangan matikan hanya Bilal. Ilmu jangan dihentikan di Bilal juga boleh niru Abu Bakar. Niru yang sayapnya patah juga boleh. Dia wae bukti Allah kuasa ngekei mangan sing patah sayapnya. Tapi yo niru sing ngekei. Makanya Ibrahim Zahra guyu-guyu. Lah iya niru sing dikei mangan. Niru sing ngekei ra. Mana ana hafid lari ke manis salami template. Kowe sekali-kali wah muga suka sing ngekei yo to meniru. Ya itu dia selera, pria apa? Selera. Misalnya santri senang yang ngono, mana kancane rapi mertua sayang di rumah terus di rumah, kan senang ini lu, gue nak jadi jaiku di rumah mertua, lihat di rumah gagal di. Selera ngono, tak di selera. Butuh mati yo kerasa gitu. Oh iya, bujuk mati ya takut salah. Ya solusinya mesti cepat deh anak. Segeman ya, ngomong ilmu sepihak juga tahu lah. Jadi ngomong ilmu butuh nopo juga nopo. Iya, nopo gini rutin larang. Diri sing suka tak nopo kena. Pak Inci benar aku meleng-melengnya. Jadi jumlah mahar itu umpama ono kesulitan. Ini ku bisa dipakai makan. Nah ini bayangan Al-Quran ya, izin zaman Ridwan wa ataitum ishtahunna binno eleng-eleng ya, mana yang jarang rapi-rapi Rasulullah pokoknya pantas sidik nah jarang begini berapa pantas
Kalau nekar lagi cek buatan nganti mulai perangkat alat sholat. Kalau ngiayi mulai 2005 bapak-bapak nganti buatan terus angkat tukar mesti seperangkat alat apa? Ini tak jaga selawai rukun. Rukun 35 itu langsung murah-murah semua KPU kena yang 100.000. Nah, ada seperangkat alat apa? Fakulu mongko mangano sira kabeh. Tamyizun muhawwalun anil fa'il itu tegese. Tamyiz sing dipindah sama fa'il itu tegese bersopan susuhunna. Apa awak dhewe sira kabeh lakum an susuhunna apa awake zaujan. Anakum kedhi sira kabeh an sing perkara menawa tadi sange masalah. Fawahab mongko maring napa punika hu ing bodak lakum kedhi sira kabeh. Jadi mangan mahar itu angsal. Tapi wow, nak pantas dipangan. Misalnya mahar 10 juta terus kelaparan, jaluk 1 juta rak pantas. Tapi nak saya ketahui, gue jaluk naik Masya Allah. Fakulu mau pamangan sira kabeh ing mahar hanian kelan enak to iban iki kelan nyaman mari antur ya enak mari iku manane sing gak jadi masalah. Mahmudul akibati tegese den puji akibate. La dorora ana madaratu maujud fihi ing dalem ikilah mahar fihi fil akhi. Alikum ing atas sira kabeh fil akhiratin lan akhirat. Nazarat umurono iki ayat redan krana nentang nolak alaman ngatasi wong kariha kang ora seneng sapa man dalika ing kono mangan mahar al aqla min mahli nisa. Dadi yen wong Arab lae asline yo isin. Wis dikekno kok mangan bareng asline yen apa? Tapi Quran gadah napa iki gadah hukum ora apa-apa nek pancen sing wedok berkenan. Ya tapi cara kula asal akeh tetep ora napa sing wedok malah gampang ikhlas. Tapi misalnya ya sampean mahari bojomu 10 juta. Suatu saat 3 tahun kemudian dia melarat. Mahari 10 juta. Aku tangi 1 juta. Karena mikirannya bujum kan ikhlas sih. Musik bagi 1 juta kan ngono ya. Jadi termasuk muda ikhlas itu kalau banyak dan kita ngambilnya ada semuanya. Ikhlas kan itu aja. Kalau mana ulama senang suka orang kok perkara apa. Nah sedekah lu gampang. Misalnya Anda punya uang 10 juta. Sedekah 100.000 kan gampang. Karena 0,sekian% kan misalnya. Tapi nak aku duit induknya 100.000. Gue niat nomor kan pikiran rumah listrik, kurang bayar. Paham ya? Jadi banyak fatwa yang begitu. Ikhlas itu tidak diilmoni, termasuk gue yang akeh. Ya akeh relatif ya, itu termasuk inan nafsi ya. Tapi itu diakal itu tadi. Kalau mahar awalnya banyak, misalnya 10 juta, suatu saat ada kepemimpinan macam-macam, terus gue jalur 1 juta. Penyesal kan gampang, mereka pikiran aja. Pribadi ngomong. Paham ya? Itu akeh. Tapi nak ndase mau 100.000. Paham ya? Suatu saat wah, ini musibah tenan iku akan diceritakno to. Ini wala itu paham wala. Sebenarnya kalau ini pakai